PLNers, semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Berjumpa lagi bersama kami dengan tema materi pengembangan diri bersama PLN Group. Nah, berbeda dengan video sebelumnya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengembangan diri melalui kecerdasan emosi. Apa saja yang akan kita pelajari? Mari simak pemaparan materi berikut. Kecerdasan emosi merupakan kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Menurut Howard Gardner, ada 5 pokok kecerdasan emosi yang harus diperhatikan. Dalam melatih kecerdasan emosi kita, hal yang harus diperhatikan tidak hanya soal pokok-pokok kecerdasan emosi, akan tetapi kita perlu menerapkan kerangka kecerdasan emosi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Goleman. Setelah mengetahui apa saja pokok-pokok dan kerangka kecerdasan emosi, selanjutnya adalah menerapkan hal tersebut kepada diri kita masing-masing. Lalu, apa saja langkah-langkah yang diperlukan dalam melatih kecerdasan emosi? Pada dasarnya, proses yang harus kita lakukan untuk melatih kecerdasan emosi secara keseluruhan adalah dengan menghargai emosi, memahami emosi, dan berusaha mengendalikan serta mengelola emosi diri supaya kita dapat mengendalikan emosi kita atau perasaan orang lain. Keberhasilan melatih kecerdasan emosi tentu saja dapat kita rasakan seperti menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih kritis dalam berpikir, dan mudah mencari solusi pada suatu permasalahan dalam bekerja. Pikiran, emosi, dan perilaku adalah sikap yang berhubungan. Sikap berpikir berfungsi untuk mempresentasikan konsep dan proses terhadap beberapa hal. Kali ini, mari kita pahami mengenai proses dasar berpikir. Proses penalaran terjadi ketika pikiran dapat mencampur, mencocokkan, menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-konsep, persepsi, dan pengalaman. Sedangkan menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Pada dasarnya, emosi adalah dorongan untuk bertindak. Contoh dari pemahaman emosi adalah emosi gembira mendorong perubahan suasana hati kita, sehingga akan muncul ekspresi tertawa. Begitu pula sebaliknya, jika kita merasa sedih, akan muncul ekspresi menangis. Singkatnya, emosi yang kita rasakan akan mempengaruhi perilaku kita. Beberapa pakar mendeskripsikan emosi secara berbeda-beda, namun secara garis besar mereka mendeskripsikan bahwa emosi terdiri dari emosi positif, seperti bahagia, dan emosi negatif seperti sedih. Selanjutnya kita akan membahas perilaku stres yang merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami ketegangan, sehingga hal tersebut mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Pemicu perilaku stres terbagi menjadi 3 faktor utama, yaitu faktor lingkungan, organisasi, dan faktor individu. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi perilaku stres? Kita dapat mengatasi stres dengan menghindari hal-hal yang membuat diri kita tidak nyaman, meluangkan waktu untuk bersenang-senang, dan mengatur gaya hidup sehat. Jadi, mengapa kita harus bisa melatih kecerdasan emosi? Karena kecerdasan emosi akan mempengaruhi kemampuan kita untuk fokus dalam meraih pencapaian hasil kerja yang ditetapkan. Demikianlah pembahasan materi pengembangan diri melalui melatih kecerdasan emosi yang bisa kita sampaikan. Semoga dengan materi ini, kita dapat bersama-sama untuk menciptakan etos kerja tinggi yang menghasilkan sikap terbaik. Sekian dan sampai bertemu pada pembahasan selanjutnya PLNers. PLN, berakhlak, andal, terbaik.